Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. Hi, hello. Welcome back to our English class with your English teacher, Miss Muti. Hi there, it's me, your English teacher. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone, whenever and wherever you are always fine. On this lovely day, we are going to continue our English online class. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online bahasa Inggris kita. Tapi sebelum itu, don't forget to like, share, and subscribe this video. Okay, so for today, jadi untuk hari ini, Miss akan melanjutkan materi kita dari minggu lalu. We are going to continue our material from last week, and it is about superlative degree. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu yang tentang superlatif. Jadi seperti yang Anda sudah pelajari minggu lalu, seperti yang Miss sudah jelaskan bahwa a superlative compares more than two things. Jadi kita membandingkan lebih dari dua hal, oke? Jadi it is used to tell the highest condition of those things. Jadi digunakan untuk membandingkan kondisi paling tinggi. Jadi tidak lagi membandingkan satu dengan yang satu, tapi membandingkan satu dan yang lainnya. Yang lainnya ini bisa lebih daripada 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Nah, dalam bentuk perbandingan ini, kita akan membandingkan bukan hanya orang, tetapi kita juga bisa membandingkan benda, hewan, tumbuhan, tempat, perbuatan, dan lainnya. Jadi pada superlatif ini kita bisa membandingkan dengan menyatakan yang mana yang paling unggul atau yang mana yang paling lebih. Nah, seperti yang minggu lalu sudah kita pelajari, ini adalah beberapa contoh yang minggu lalu juga Miss sudah berikan. Jadi, he is the scariest actor in this film. The cat is the smartest animal in the show. She is the prettiest supermodel. I am the tallest student in my class. They have the biggest house in town. Mungkin sudah Anandaku ketahui bahwa ciri khas dari superlative degree itu adalah penambahan huruf est pada akhir dari kata tersebut. Jadi the scariest, the smartest, the prettiest, the tallest, and the biggest. Nah, ini kan awalnya berasal dari kata scary, smart, pretty, tall, and big. Tetapi karena kita ingin merubahnya ke superlatif yang menceritakan atau mentel highest condition, makanya kita menambahkan est di akhir kata tersebut. Nah, penambahan huruf est ini tidak bisa langsung diberikan pada setiap kata. Ada beberapa rules atau aturan yang perlu kita perhatikan sebelum menambahkan huruf est pada akhiran kosakatanya. Langsung saja kita lihat kepada rules yang harus kita ikuti atau yang harus kita perhatikan dalam mengubah kosakata tersebut ke bentuk superlatif atau penambahan ist atau ist, est akhir dari kalimat, di akhir dari kata bendanya atau di akhir dari kata sifatnya. Oke, jadi yang dirubah di sini adalah kata sifatnya ya, bukan kata bendanya. Oke, jadi contohnya. Rules yang pertama, adjektif yang terdiri dari satu suku kata namun berakhiran huruf konsonan, maka harus digandakan huruf konsonannya tersebut. Contohnya menjadi big, menjadi biggest. Tidak ditambahkan ist atau est langsung di belakang big, tetapi harus digandakan. Kenapa? Karena huruf G di sini termasuk huruf mati, dan sebelum huruf G tersebut ada huruf I, di mana huruf I ini termasuk dalam huruf vokal atau huruf hidup. Jadi A, I, U, E, O yaitu huruf hidup, maka huruf G tersebut harus digandakan sebelum menambahkan est. Nah, kecuali, jadi di sini Miss ingin memperjelas materi kita minggu lalu, kecuali ketika akhiran tersebut huruf mati, tetapi sebelumnya didahului dengan 2 huruf konsonan atau 2 huruf hidup, maka huruf konsonan tersebut, huruf konsonan tersebut yang berada di akhir kata tersebut tidak perlu digandakan. Contohnya,
Cool. Nah, di sini kan dia akhiran huruf L. Mestinya kan mungkin Anandaku bilang coolest saja tambah L baru tambah ist. No. Kenapa? Karena kita melihat satu huruf sebelum huruf L di situ adalah huruf O. Tetapi sebelum huruf O tersebut atau huruf hidup tersebut juga adalah huruf hidup. Nah, aturannya tadi ketika dia akhirannya huruf konsonan tetapi didahului oleh dua, didahului oleh dua huruf hidup atau huruf vokal, kita tidak perlu menggandakan huruf konsonannya atau huruf matinya menjadi coolest, bukan, tapi coolest. Langsung saja ditambahkan ist. Ini untuk pengecualian pada rules yang pertama ini. Contohnya lagi, clean. Nah, huruf N terakhirnya, sebelumnya huruf A, huruf hidup. Berarti tambah N baru tambah ist menjadi cleanest, bukan ya? Bukan cleanest, tapi cleanest. Kenapa? Karena sebelum huruf N di sini ada dua huruf hidup, E dan A. Makanya kita tidak perlu menambahkan atau menggandakan huruf N ini lalu menambahkan huruf est. Oke? Jadi itu yang rules yang pertama. Yang kedua, adjektif atau kata sifat. Jadi adjektif itu adalah kata sifat ya, yang terdiri dari satu suku kata namun berakhiran huruf E, langsung saja ditambahkan st, tidak perlu lagi dikasihkan est. Jadi ketika menemukan adjektif yang terdiri dari satu suku kata, tidak perlu lagi ditambahkan est. Kenapa? Karena sudah ada e-nya, tidak perlu lagi di double e-nya, tidak perlu digandakan e-nya, langsung saja ditambahkan st. Oke? And then rules yang ketiga, adjektif yang terdiri dari satu atau dua suku kata yang berakhiran huruf y, sebelum kita menambahkan huruf est, kita perlu atau wajib mengganti huruf y tersebut menjadi huruf i. Setelah huruf y tersebut diganti oleh huruf i, baru kita boleh menambahkan huruf est. Oke? Dan rules yang terakhir, adjektif yang terdiri dari dua suku kata yang berakhiran huruf er, le, dan ow, maka tidak perlu digandakan, tidak perlu ditambahkan yang lain, harus tambah saja langsung ist atau tambah saja st langsung. Oke? Narrow, narrows. Simple menjadi simples. Nah, simple ini dia masuk di kategori yang ini. Rules yang kedua, dia berakhiran huruf e, makanya kita harus menambahkan langsung saja menjadi st, bukan lagi ist. Oke? Jadi untuk tugas hari ini masih sama tugas kita minggu lalu, change the words into superlative forms. Jadi mengubah kata yang ada di sini number 1 until number 10 diubah menjadi bentuk superlatif, ditambahkan huruf ist atau huruf est. Bagaimana tadi rulesnya? Silahkan diperhatikan apakah langsung menambahkan est atau digandakan dulu hurufnya atau dirubah dulu seperti apa. Sesuai dengan penjelasan Miss tadi, silahkan dikerjakan number 1 until number 10 di buku tulisnya masing-masing. Dituliskan dulu soalnya lalu dijawab. Setelah itu bisa dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan nama lengkap dan kelasnya. Oke? So don't forget to write down your name and your class pada saat mengirimkan tugas untuk memudahkan Miss mengambil poinnya atau nilainya hari ini. So I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom, and I'll see you in the next meeting or next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day everyone. Bye bye.